Oke guys, hari ini hari yang terakhir di pameran keris. Saya sempetin mampir ke sini karena saya kirain ada orang buat warangka, Ron. Jadi aku bawa Wilan mau tak buatin warangka, tapi ternyata udah pulang. Nah, saya ketemu lagi sama Roni nih, seorang pemerhati ya. Pemerhati dan kolektor ya. Iya. Dan kolekdol juga. Kolekdol. Yang benar itu kolekdol. Jadi teman-teman hari Bukan ini profesor, bukan profesor ya. Jadi teman-teman hari ini saya lagi disuguhin sama Roni nih. Ada keris Majapahit. Temuan atau peninggalan nih, Bu? Peninggalan ya. Jadi saya lagi pengen belajar nih tentang keris Majapahit itu yang bener itu yang kayak gimana sih? Itu karena semua orang kan banyak yang setiap kali nawarin keris, Ron, mesti kalau nggak Majapahit, Kediri, Singosari dan Viking dan supaya naik harga. Iya, jadi mungkin satu orang di tempat ini yang patut kita wawancara atau kita pelajari nih Roni nih, karena Roni ini juga istilahnya sama kayak kita lah, dari awal ya Ron ya. Betul. Jatuh bangun, belajar ya, mulai dari nol dulu. Ya, mulai dari nol ya. Jadi saya yakin Roni pasti bisa jelasin secara gamblang lah ya. Oke Ron. Ya. Kalau kita ngomong keris Majapahit, Ron, apa sih yang kita perlu lihat yang pertama, ciri-cirinya? Ciri utama adalah besi ya. Besinya seperti apa, Ron? Besi, jadi gini, tempat itu dalam sejarah dari dulu sampai sekarang itu cuma ada 2 era yang paling bagus, yaitu satu di Majapahit itu ya. sebanyak 2042 lipatan. Oh ya, ada pakemnya seperti itu. Jadi kan ada buku ensiklopedia kelihatan. Ada ini ya. Dan satu lagi yang paling terbaik dan sampai saat ini sejarah belum ada yang melebihi daripada itu adalah Sedayu. Sedayu ya. Sedayu itu 2 kalinya Majapahit. Lipetannya. Ini 4.000. Jadi kalau kita lihat pakai kaca pembesar atau ini nggak kelihatan malah Sedayu malah nggak kelihatan. Saking rapetnya. Jadi kayak tritik gitu. Iya, tritik pun enggak, dia seperti pamor itu di dalam. Jadi sangat menyatu dengan bajanya. Jadi dia kalau yang Sedayu itu dia punya pamor tidak seperti Majapahit. Majapahit kan di atas. Kalau dia di dalam. Soal saking ngelipet itu kan otomatis dia masuk ke dalam. Itu kalau ngomong Sedayu ya. Kita ngomong Majapahit masih kelihatan kalau Majapahit. Kalau Majapahit ya seperti ini. Dia punya pamor tuh terang sekali. Ini maksudnya pamor meteornya ya. Pamor meteor terang. Terus dia punya bajanya itu sangat indah. Hitamnya itu indah. Hitamnya. Walaupun warangan baru atau warangan lama. Jadi masih bisa dibedakan dengan baja baru ya? Oh bisa, pasti. Soalnya kalau baja baru dia hitamnya tuh tidak maksimal. Tuh pasti. Hitamnya pasti nggak maksimal, walaupun. Atau anda kan ada juga tempat warangan. Coba tanyakan. Kalau yang baru, kalau di warangnya bagaimana? Bolak-balik nggak bisa. Kadang-kadang nggak bisa nyatu. Nggak bisa nyatu sama warangannya. Cuma kalau yang model seperti ini sekali celup langsung ini. Apa itu karena pori-porinya udah kebuka, Bang? Enggak juga ya. Material besi. Berbeda sama yang sekarang. Dan satu material besi, kedua pemurnian bajanya. Dia sampai 2000 lipatan itu sudah bersih sudah. Udah murni sekali. Kalau yang lain itu mulai Singosari itu cuma 100-an aja. Makanya kalau di ngomong Singosari itu lebih pamor kelengan ya? Enggak, mereka seratnya lebih kasar-kasar. Kalau lihat dari samping ini kan di ujung-ujung ini kelihatan dia rada buka. Itu Singosari. Khasnya dia keker-keker gitu. Soalnya lipatan nggak terlalu banyak. Jadi kita mesti teliti lihat besinya, Ron ya. Satu besi, kedua pamor, ketiga langgam. Langgam ya seperti ini kan ada ganggang kanyut, ada yang ganggang kanyut. Ini ada kelap lintang. Jadi lekuk-lekuannya anatominya lah. Iya, anatominya harus jelas ya. Dan lagi kan dia punya antara bawah sampai atas itu proporsional. Kalau tidak proporsional, itu susah. Belum tentu nanti ini. Kan dia pembuatannya tidak sempurna. Jadi soal profesional dan enggaknya itu berarti kita harus terbiasa melihat, Bang. Betul. Jadi jadi sering-sering ke pameran seperti ini kan banyak. Jadi ada perbandingan. Koleksi orang yang bagus. Jadi kita saling
saling bertukar ilmu, Oke. bertukar pandangan, Oke. supaya mereka juga bisa yang baru-baru ini bisa belajar. Bisa belajar lah. Jangan sampai apa ya, Salah apa beli lah. kata orang, Ya. nah, ini repot. Jadi harus Lihat benar-benar langsung. kita pelajari, baru kita ambil keputusan untuk beli lah. Ya, Setelah harus gitu ya. harus gitu. Itu karena istilahnya kalau kita hobi kita mau simpan untuk selamanya lah istilahnya Benar, ya. benar. Karena kita mau rawat yang terbaik. Iya dong. Kan kita part of history ya. Kalau kayak gini nih mau cari di mana? ya, Nggak ada. Ya, nggak ada lagi. Setiap pembuatan keris bikin lagi satu lagi persis Pasti nggak bisa. beda. Iya. Nggak bisa, Dari pasti berbeda. pamornya, dari Ya. kembangnya segala Betul. macamnya. Oke Ron, kalau ini kita ngomong udah mulai ke keris Majapahit ya. Ya. Ada orang bilang keris Majapahit harus looknya maksimal 13, itu bener nggak sih? Gini, itu kan pakem itu 13. Oke. Bukan di Majapahit saja, semua Oke. keris Oke. itu 15. Oke. Lebih daripada itu sudah masuk kalau nggak salah itu kolomisan. Oh, kolomisan itu apa? Bukan kolomisan nih. Kala apa gitu, lupa gue. Nanti gue tanya. Oke. Ada itu namanya. Oke. Jadi bukan termasuk dari pusaka. Oh, oke. Melainkan itu melambangkan seperti halnya pertanian, apa. Oke, jadi yang di luar-luar pakem itu kadang-kadang kita juga perlu mempelajari lagi ya. Iya. Harus ini Harus ya. ada. Dia Karena kan ada pakem bukunya. Ya, Kalau ada. saya kan konsentrasi di pusaka. Oh, ya. Jadi mentok 13. Mentok Kalau 13, 15 ke atas tuh ada. ada lagi tuh. Kalau kita ngomong keris Majapahit yang sekarang ada di meja saya nih. Ini kan lagi kita zoom juga ya, Ya, nanti ya. nanti di kelihatan lipatan segala. Dari sisi kelasnya mana yang terbaik? Dari Sisi tiga ini. Kelas 3 ini kalau gini ya. Kalau Majapahit itu terkenal apa ini istilahnya pelit pamor. Oke. Jadi kalau pamornya banyak itu bagus. Oke. Jadi kalau Jadi semakin banyak pamor semakin langka Semakin lah bagus. untuk kelas Majapahit ya. ya, Oke. sangat. Jadi kita lihat ini kan ada 3. Ah, Jadi yang ini rada kurang. Cuman ini sudah termasuk Majapahit. Style Oke. Majapahit terutama dari sini maupun sokokan dalam. Oke, kita start dari sini dulu ya, Ya, Bu ya. ya. Nah, ini keris apa nih, tuh? Maksudnya dapurnya apa ini? 11. Ini masuknya sabuk inten. Keris sabu inten ya, karena look 11. Betul. Oke. Nah, itu kan Dapurnya? cokokannya dalam sekali. Dapurnya sabuk inten. Dapurnya sabu inten kayak gini. Sabuk Oke. inten. Pamornya wosuta. Pamor wasuta. Wosuta. Terus Nah, apalagi ya? Ya, kalau bisa dibilang itu gonjo kelap lintah gonjonya. Gonjo Klap Linta ini Ya, namanya. itu kelap lintah. Ini jadi original pasangannya ya, bukan sambungan baru ya. Original. Nah, kalau lihat original itu kan kelihatan dari pamornya. Oke, nyambung sama sini pamor ya? Sama ini kan hampir sama. Oke. Dia punya lipatan apa sama. Oke. Oke, jadi Kan kita bisa ngelihat dari besinya, warna hitamnya ini. Ya. Itu kan hitam legam. ya. Nah, itu ciri khas. Hitamnya itu. Pamornya jelas, tidak apa ya, kata orang itu globor, jadi ya tegas. Oke. Nah, ini kalau yang keris ini kisaran harga berapa, Bro? Wah, kalau harga yang ini sudah 40 juta. 40 juta ya. Karena ini termasuk keris peninggalan dan masih Meninggal utuh. utuh, itu yang penting. Oke. Kalau nggak utuh, kita mau koleksi pun apa ya, saya tuh belum nggak bisa maksimal gitu loh. Kalau sudah utuh, kita mau koleksi sepanjang masa tuh maksimal. Jadi apa ya, tidak rugi, tidak ada getun, jadi suatu kebanggaan. Gitu. Oke, lanjut ke keris yang kedua. Ini namanya Gonjo Wilut. Ini namanya Gonjo Gonjo Wilut. Wilut. Perbedaannya ini kan cuma 1, 2. Oh. Kalau ini kan 1, 2, 3. Oke, ini 3. Ya. Ini 1, 2. Ya. Oke. Gonjo Wilut. Ya. Ini Gonjo Wilut, ini Sorry. Ya, ini Gonjo Wilut, ini kelap lintah. oh ini Klap Linta, Ya. ini Gonjo Wilut ya. Ya. Gonjo Wilut, ganggang kanyut. Ini ya Gagang Kanyut. Ya. Oke. Jadi masih ngail. Oke. Nah, ini keistimewaannya apa nih? Ya. Yang tengah ini. Ini namanya Megantoro. Megantoro ya. Megantoro bisa dilihat dari ini ya, Ron ya. Ya, Megantoro Ini ya. itu ciri khas ujung depan ini panjang. Oke, ujung Ya. depannya dia panjang ini ya. Megantoro itu mulai look 5, 7, 9.
Kalau ada yang 11, 579 ada ya. 13 Oke. juga. Kalau ini yang kebetulan look 9. 1, Oke. 3, 5, 7, 9. Oke. Ya. Pamornya apa ini, Bro? Sama, Wasutah juga, cuman ini lebih banyak. Gitu. Posuta juga ya? Ya, cuman ini ada spesialnya di sini. Di ujung ini namanya peksi dewata. Dia merupakan seperti burung. Burung dewata. Maksudnya itu burung apa ya? Burung yang sakral gitu. Oke. Ya. Makanya dia dibilang Megantoro. Megantoro itu dapurnya. Dapurnya. Kalau peksinya ini yang berbeda. Oke. Ini yang dinamakan peksi dewata. Peksi Dewata ya? Burung apa ya? Burung sakral. Oke. Ya. Nah, ini kan kurang lebih sama dia punya besi. Besinya sama ini. Besi kelihatan sama, ya. ya. Besinya sama. Ya. Terus? Cuman dia punya pamor lebih banyak. Pamor lebih banyak. Ya. Dari bawah sampai atas nih. Ya. Dan pamornya kayak ada 3 warna gitu ya. Betul. Jadi pamornya itu ada gradasi warna ya. Betul. Kelihatan banget ya. Betul, kelihatan. Kelihatan. Oke. Pinggirannya juga belum krepes-krepes ya. Ya, belum. Dan ini size-nya ini kan hampir sama. Antara 3. Loh, apa ada standarisasi size pusaka Ada. Majapahit? Ada. Nggak boleh Cuman terlalu panjang atau nggak boleh terlalu panjang? Dia mulai dari 31 ya, kalau sudah aus itu sampai 35. Lebih daripada itu pertanyaan. Sudah masuk di Mataram. Oke. Jadi era menentukan. Dia tambah panjang, era tambah baru. Oke. Oke. Kalau Singasari kan pendek. Singosari lo pendek. Kebanyakan betok. Betok ya. Nanti dari situ tambah panjang. Oke. Oke, sekarang kita ngomong harga yang di tengah, Bro. Ini kan tadi 40 Ini juta. unda-undi. Unda-undi. Ini hampir sama nih ya. Sama. Bisa. Walaupun kelihatannya lebih menarik ini kayaknya. Menarik ini cuman sandangannya kalah. Oh, beda sandangan. Ya. Oke. Jadi kadang-kadang kita apa ya sebagai mau jual itu kadang-kadang kalau beda harga tuh susah. Oke. Jadi kita menyesuaikan di sandangan aja. Oke. Jadi sama. Oke. Loh, nanti kalau ditanyakan, loh kok murah? Anunya sandangan yang kok jelek? Oh bukan. Masalahnya krisnya lebih bagus. Oh iya, iya. Gitu loh. Tadi masalah sandangan nanti orang kolektornya bisa ganti sendiri. Ganti lah, Bro. sendiri. Mau dikasih emas, mau kasih Cuma kan gading. kesannya kan standar. Oke. Kalau kita kenapa ini kok lebih mahal? Padahal kan sama saja. Ya, ya itu tadi kita bilang kerisnya lebih mahal, mereka nggak percaya. Oh sama aja. Jadi kita siasati seperti itu. Oke. Kita main di sandangan Oke. supaya tidak terlalu berbeda jauh. 40. Nah, kita ke keris yang terakhir nih, Bro. Nah, Ini keris apa nih, Bro? Ini jangkung namanya. Ini namanya jangkung ya? Ya, keris jangkung. Ini yang rada sulit dicari. Oke. Ini kan lebih pendek, harusnya lebih murah nih, Bro. Harusnya lebih murah. Harusnya lebih murah. Oke. Kenapa ini yang terbaik dari ketiga ini? Ya, bisa dilihat dari pamornya. Oh, pamornya full ini ya? Ya, Oke. full pamor. Namanya pedaringan kebak. Oke. Ya. Ini apa? Pasopati atau Ini jangkung aja. ada ini? Kalau ini enggak, bukan Enggak, ada pasopati. ini ya? Bukan, Jadi jangkung aja bilangnya ya, dapur jangkung ya? dapur jangkung. Oke. Sebenarnya sih bukan jangkung saja, ada aduh namanya apa ya? Ada ininya lah, ini harusnya ada namanya nih ya. Di dapurnya ini ya. Ya, Lo-nya kan lo jangkung, lo 3. Betul, Ya. betul. Saya lupa Ini apa harusnya ya. ada lah. Oke, nanti kita cari ya. Tapi ini Nah. menarik banget karena Ya. kelihatan banget tuanya. kelihatan tuanya. Besinya udah kayak membatu kayaknya. Betul. Pamornya juga rapet sekali. Pamornya rapet sekali. Ya, Dan kayak untuk keris yang ukuran segini, ini lumayan berat lah istilahnya. Maksudnya berat loh ini untuk Ya. ukuran segini ya. Berarti nunjukin kepadatan besinya. kepadatan besi dan pamor. Jadi Besi dia dan padat, pamor ya. Ini kan nggak sampai 31 cm istilahnya. nggak sampai. Nah, kok bisa dibilang Majapahit? Majapahit ini Majapahit awal. Oke. Jadi perbedaannya Lebih dia tua lagi, istilahnya lebih pendek lagi. paling tua di antara Majapahit. Oke. Jadi peralihan antara Singosari ke Majapahit. Oke. Jadi kalau Singosari itu peksinya kan kotak. Oke. Begitu peralihan itu sudah oval. Peksinya. Jadi di dalamnya. Ini kota ini. Di dalamnya ini enggak, ini oval. Oh, ini masih oval. Ini oval. Oke. Jadi Singosari kotak, Majapahit mau peralihan itu oval. Mulai oval. Ya. Nanti kalau udah Majapahit sana, Majapahit bulat. mulai bulat ya. Ya. Oke. Udah bulat. Itu perbedaannya di situ. Perbedaannya. Jadi ya. dia kenapa ini? Soalnya ini kan masih belum Majapahit. Ah, Kenapa dia berat itu gitu? oke. Belum Majapahit. Jadi belum lipatan yang 2000. Jadi ada itu tadi, kemungkinan bukan. antara Singosari ke Majapahit. Iya. Antara itu ya. Peralihan. Peralihan. Ya. Peralihan.
Bandrol harga berapa nih? Wah, ini belum Masih ada belum harganya. belum di ini ya. Belum ada harganya. Karena ini istilahnya piandel lah. Ya, satu-satunya yang saya sayangi ya ini. Oke. Jadi nggak dijual, nggak. Jadi ini kan hari terakhir. Saya pikir pasti ada yang orang-orang Pengen tahu mau lah. lihat, ya, saya keluarkan dulu. Oke. Biar mereka juga tahu seperti apa yang wah. Oke. Jadi teman-teman yang namanya hobi itu bisa dibilang nggak ternilai harganya kan ya. Apalagi Seperti seni. ya, apalagi kalau kita udah sayang mau dihargain berapapun kita nggak akan lepas. Itu yang namanya hobi. Jadi untuk teman-teman yang mungkin kamu nonton video ini, kamu pengen untuk mengoleksi keris sama seperti kita, Ya, pelajarilah dengan baik ya. benar. Sering-sering ketemu. Sering-sering sharing lah. Ya, ketemu sama. Iya, paguyuban Pataka ini ya itu. Ya. Untuk supaya Informasi. tidak menjatuhkan, tidak salah memilih. Ya, untuk yang awal ada tempat untuk bertanya. Kalau dulu tidak ada, seperti saya waktu dulu tidak ada Pataka, wah sudah kemana-mana, salah ini, salah itu, salah ini, wah nggak ada yang ngajarin. Ya. Kalau ini kan ada Pataka, ada paguyupannya, ada sesepuhnya, jadi tahu mau nanya keris baru seperti apa, keris Mojopahit seperti apa, keris Singosari seperti apa, ada rujukannya. Ada rujukannya ya. Ya. Jadi juga kita mau melewati YouTube juga kita kasih pendidikan tentang keris juga, ya, bro. Ya. Makanya begitu Anda datang tadi, wah ini mudah-mudahan bisa ini. Sekalian saya edukasikan ya setahunya saya aja. Kalau ada yang salah. Satu ini ya, keris ini kalau bagi saya bukan mitosnya, melainkan filosofi hidup. Filosofi itu. Jadi kalau Anda pengen tahu tentang keris, pelajarilah filosofinya. Jangan mempelajari esoterinya dulu. Soalnya tidak semua orang bisa. Lebih baik kita logika aja. Dimana filosofi yang tertanam di dalam keris itu sangat-sangat berharga. Itu adalah warisan budaya Indonesia dan dari dulu sudah ada. Kenapa kita buang begitu saja? Jadi ya mulailah mempelajari filosofi hidupnya keris ini. Mulai lurus luk 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan 13. Di mana mulai 1 sampai 13 ini adalah perjalanan hidup manusia. Jadi ya mungkin di segmen berikutnya lah, terlalu panjang. Oke. Ya. Oke bro, thank you udah sharing sama kita. Thank you, sama-sama. Kita lanjutkan lagi sesi-sesi selanjutnya ya. Sip. Saya mau muter-muter lagi nih, kita lihat mana keris yang keren nih. Tapi yang jangan 40 juta bisa. Ada. Bisa jebol kita ya. Ada. Kita cari yang lebih manusiawi lah. Siap.